Ada sampah, silakan dibawa di tong sampahnya. Silakan. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum mulai pelajaran hari ini, nampaknya kita berdoa bersama. Mulai. Siapa yang nggak masuk ke hari ini? Terca, Mikaela, Rata, Fania, Dewa, sama Satya. Sakit semua ini ya? Dewa tidak sakit? Dewa sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke, untuk menambah motivasi kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya apa ya? Menjunjung tanah airku Indonesia. Untuk memotivasi kita pada hari ini, gimana? Semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Arti penting dan manfaat organisasi dalam peran. Ya, benar sekali, ada arti penting dan semangat harmoni. Ya, harmoni dalam keberagaman itu pengertiannya apa? Harmoni itu apa? Keselarasan. Sedangkan kalau keberagaman, perbedaan. Jadi kalau harmoni dalam keberagaman berarti keselarasan dalam perbedaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Memahami dan menghargai keberagaman, di mana ada pun capaian pembelajaran kita yaitu menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya, yaitu melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis harmoni dalam keberagaman dengan tepat. Dan yang kedua ada dengan menggunakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di daerahnya masing-masing dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kita yaitu pada pertemuan ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Peserta didik akan dibentuk kelompok sesuai dengan asesmen awal yang telah dilakukan berdasarkan dengan latar belakang budaya peserta didik. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pengertian keberagaman. Tadi keberagaman itu adalah adanya perbedaan. Nah, di sini ada pengertian keberagaman.
kemudian pakaian adat atau rumah adat. Nah, di situ ada suku bangsa, ada Palembang, Komering, dan Ogan di Sumatera Selatan ini. Kemudian ada bahasa daerah, yaitu ada bahasa Palembang. Kayak gitu. Nah, kita kan sering kan pakai bahasa Palembang ya. Kalau kata orang tuh bongki Tagalog, beda. Bahasa Palembang. Semuanya bisa kan di sini pakai bahasa Palembang? Nah, kemudian ada agama dan kepercayaan, di mana ada agama yang diakui oleh Indonesia ada berapa? Ada 6, yaitu ada agama ya, betul sekali. Dan ada kepercayaan animisme, dinamisme. Kemudian ada tradisi dan adat istiadat. Banyak tradisi seperti apa? Ketika pernikahan seperti apa? Coba Nadia. Jadi kata Nadia, tradisinya itu di pernikahan Bu ada tari sambut, yaitu juga termasuk ke dalam tarian daerah, yaitu bahasa, agama. Coba dong angkat tangannya dulu Nadia. Coba Nadia. Oke, betul sekali yang dijawab oleh Nadia. Kita beri tepuk tangan lagi. Ada mau menambahkan? Yang lain yuk. Jangan lagi terus. Oke, siapa namanya nak? Muhammad Naufal Faturullah. Oke, mana? Kita Ya, tepat juga yang dikatakan oleh Naufal Faturullah. Kita beri aplaus ini. Naufal Faturullah kan dengan kita bertanya, kenapa nak? Misalnya siapa namanya nak? Abid. Ditanya lagi sakit. Abid kenapa? Sakit apa? Mungkin ada yang dibantu. Misal nggak kuat nih mau pulang, diantar oleh temannya. Oke, Abid mau menambahkan? Ini menjadi 4 kelompok. Namanya nanti boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke ya? Ibu bacakan dari kelompok 1, diingat-ingat lagi namanya. Kelompok 1 ini ada Mikaela Naura Kamila, Regina Gisel Kairera, Sania Fauzia Al-Hafiz, Cleopatra Queen Malika. Satu ya? Belum jawab gua. Iya, benar. Yang tentang keanekaragaman itu. Harmonisasi. Paling perbedaan
Pernahkah terjadi konflik sosial atau ketegangan di daerahmu? Keberagaman tersebut. Oke, jawabannya pernah. Terdapat konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku budaya di sekitar kita, seperti rasisme yang diterima oleh suku minoritas, terutama pada kalangan masyarakat, yang menyebabkan terjadinya kemudian pengisolasian, kekerasan dan ujaran kebencian. Ya, silakan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Asraf Farid Amin, absen nomor 5. Hari ini kelompok 1. Hari ini saya ingin bertanya, sebagai generasi muda, apa peran kalian untuk mempertahankan budaya Indonesia atau Palembang ini? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya adalah secara singkat, peran kita sebagai pelajar untuk mempertahankan kebudayaan kita. Ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mempertahankan budaya kita. Contohnya adalah dengan cara melestarikan budaya-budaya tersebut ke generasi muda agar tidak terkubur oleh waktu, dan tidak cuma generasi tua dan orang-orang yang berminat sangat sedikit banyak yang mempelajari dan mampu untuk melestarikan budaya tersebut. Yang kedua adalah dengan menyaring budaya-budaya asing, khususnya budaya-budaya yang mirip dengan Indonesia, budaya kita, dan mengolahnya agar tidak mengubah identitas dari budaya kita, terutama budaya-budaya yang disebut sebagai kebarat-baratan ataupun